99,7 Sri Nadi FM bersama Sri Nadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ya, pendengar Sri Nadi FM Bali, masih bersama saya Sukma Junana Sri Nadi Siar. Dalam talk show kita nih sore ini membahas tentang penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Tentunya masih bersama Bapak Didik dari Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi nih mengenai penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Ya, seperti yang kita ketahui banyak ya data-data yang bisa saja disalahgunakan oleh orang lain, entah dalam penggunaan administrasi atau dalam pengajuan suatu hal ya, misalnya dalam mengajukan jaminan kesehatan seperti itu pendengar Sri Nadi. Nah, maka dari itu perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin atau seawal mungkin sebelum terjadi tindakan-tindakan kecurangan yang bisa saja merugikan baik itu dari pihak kita sendiri gitu ya dalam pengajuan administrasi ataupun berkas ya dalam mengajukan jaminan kesehatan. Begitu pula dari BPJS Kesehatan juga untuk bisa menemukan juga apabila ada tindakan-tindakan yang memang tidak tepat ya atau tidak sesuai dengan prosedur ya seperti itu. Nah, Bapak Didik, kita lanjut lagi nih Pak, masih dengan topik yang sama. Nah, kalau tadi nih Bapak udah menyampaikan beragam ya hal yang bisa terjadi dalam kecurangan di BPJS Kesehatan. Nah, dari hal tersebut nih Bapak, bagaimana cara pendeteksiannya nih untuk mengetahui mungkin itu adalah seperti halnya awal-awal atau hal yang memang memicu kecurangan seperti itu Bapak. Eh, Baik, terima kasih Mbak Sukma. Untuk penanganan kecurangan sendiri kita mulai dari pencegahannya karena menurut Permenkes 16 tahun 2019 pemanfaatan JKN ini sangat beresiko ya. Makanya ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk kecurangan ini. Yang pertama adalah pencegahannya, kemudian pendeteksiannya, yang terakhir baru penanganannya. Itu pun jika terjadi. Nah, untuk pencegahannya sendiri, penyusunan dimulai dari penyusunan kebijakan, kemudian kita dari BPJS juga mensosialisasikan budaya pencegahan kecurangan, baik itu BCG bersama dengan KPK juga, dan pembentukan tim pencegahan kecurangan serta melakukan kendali mutu kendali biaya untuk pencegahan. Nah, untuk pendeteksiannya kami dari BPJS ada 2 hal yang kami perlu garis besar sampaikan. Yang pertama pendeteksian dengan data, yang kedua adalah adanya laporan juga dari sumber informasi. Nah, pendeteksian ini kalau dari sumber informasi bisa dari pengaduan masyarakat, kemudian hasil audit, kemudian laporan pelanggaran dan sumber-sumber lainnya. Misalnya ada di rumah sakit itu kami sudah menyediakan petugas EP3RS yang menangani seluruh keluhan-keluhan pasien yang menggunakan BPJS, bisa dihubungin orangnya yang ada di sana. Sedangkan untuk yang dengan sistem informasi ada beberapa tools baik itu validasi kepesertaan, kemudian aplikasi sendiri untuk verifikasi klaim, kemudian ada juga Hafiz, termasuk dengan bisnis intelijen juga kami sediakan untuk melakukan pendeteksian. Nah, untuk penanganannya sendiri, jika masih lolos di tahap pendeteksian, baru dilakukan penanganan. Itu pun dengan cara melaporkan ke yang berwenang dalam hal ini untuk memberikan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi teguran. Begitu penanganan di kami. Iya, terima kasih Bapak. Nah, mengenai cara pendeteksian ini ya Pak ya, sejauh ini mungkin sudah apa saja sih yang dilakukan dari BPJS Kesehatan terutamanya nih di cabang Kelungkung ya, mungkin penyampaian ke masyarakat atau sosialisasi dan lain sebagainya? Kalau kami di BPJS Kesehatan itu pendeteksian kecurangan yang bersumber dari peserta dan pelayanan ataupun data lainnya itu menggunakan metode-metode yang sudah disediakan atau diregulasikan oleh BPJS itu sendiri. Deteksinya salah satunya adalah
dengan, kalau contohnya ini pengaduan dari pengaduan Mm-mm. dari pengaduan masyarakat atau pasien yang menggunakan BPJS, itu biasanya oleh EP3RS itu dilakukan kunjungan kepada pesertanya. Artinya benar nggak apa yang tindakan, apa yang terjadi di sana ditanyakan oleh si petugas ini. Kemudian oleh si petugas ini akan dilaporkan ke tim anti kecurangan. Nanti di sana dibahas, setelah oleh tim anti kecurangan dibahas, kemudian ada pengumpulan bukti-bukti apakah memang benar terjadi kecurangan itu sendiri, baru dilakukan gelar perkara oleh tim anti kecurangan JKN ini. Nah, setelah gelar perkara ini kemudian berkoordinasi dengan tim penanganan JKN eksternal, artinya yang di pemerintah daerah, kemudian hasilnya itu akan dilaporkan kepada yang memberikan tindakan. Jadi itu ya secara metode yang sudah Metode. dilakukan ya Pak ya. Kemudian mengenai pendeteksian nih Bapak ya, kalau itu dari metodenya harapan yang diinginkan ya dari upaya yang sudah digencarkan saat ini ya Pak, bagaimana? Ya, harapan kami selaku pelaksana dari jaminan kesehatan nasional itu sendiri, Mm-mm. kami di BPJS berharap tidak ada yang tersandung atau melakukan kegiatan-kegiatan kecurangan itu, sehingga apa yang disediakan oleh pemerintah dan dalam hal ini jaminan untuk kesehatan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa ada eh, hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, utamanya sih undang-undang ini. Karena kami di BPJS mendapatkan masukan ini, kenapa ini gencar sebenarnya, urgensinya adalah Mm-mm. adanya beberapa masukan atau fraud alert dari KPK, BPK, kemudian BPKP, serta terakhir mungkin ya senasional mungkin tahu yang kemarin diumumkan di KPK itu adanya pemberian sanksi untuk pemutusan kerjasama dengan rumah sakit, tapi bukan di wilayah kerja kita di Kaki Kelungkung. Mm-mm. Mm-mm. Iya, berarti dari upaya yang dilakukan tadi ya mengkhusus ya mengenai harapan ya pastinya dengan adanya pencegahan tadi meminimalisir lah ya yang namanya Betul. tindakan-tindakan kecurangan tadi ya bila perlu tidak ada seperti itu ya utamanya di cabang Kelungkung ya seperti itu ya Bapak ya. Nah Bapak mengenai kecurangan di BPJS Kesehatan nih Pak ya, bagaimana situasi di Kelungkung saat ini dari Bapak sendiri mengenai selama ini di BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung ya sejauh ini dari pantauan Bapak sendiri bagaimana dari segi pelayanan, administrasi dan lain sebagainya? Kalau di wilayah kerja kami di 4 kabupaten ini, Bangli, Mm-hmm. Kelungkung, Gianyar, Karangasem, sejauh ini semua keluhan masyarakat Mm-hmm. yang masuk baik itu melalui kantor kabupaten dan juga kantor cabang, EP3RS, Mm-hmm. kemudian ada SIPP juga namanya, saluran informasi dan pelayanan pengaduan itu, Mm-hmm. ada SOP yang sudah dilakukan dan harus tertindaklanjuti. Nah, laporan ini juga menyatu dia sifatnya ke eh, KSP, Kantor Staf Presiden, sebagai bentuk laporan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kalau sampai dengan saat ini, saya rasa tidak, keluhan yang masuk dan tercatat itu sudah ditindaklanjuti. Iya, jadi seperti itu ya Pak ya mengenai pemantauan ya untuk di cabang Kelungkung sejauh ini baik-baik saja ya Pak ya. Sementara sih baik-baik saja. Mm-mm. Nah Bapak mengingat yang disampaikan Bapak tadi nih ya, mungkin ini terjadi di luar dari area kita Area ya, di kita area betul. Kelungkung ya Pak ya. Ya. Mungkin sedikit ya Pak ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi nih mengenai pemutusan kerjasama mungkin ya Pak ya dengan rumah sakit itu. Jadi bagaimana sih Pak itu terjadi sebelumnya? Mungkin dari pandangan Bapak ya, dari sepengetahuan Bapak mungkin, silakan. Kalau dari yang press release yang dilakukan kemarin itu,
ada beberapa rumah sakit di luar daerah kita itu melakukan pemalsuan klaim atau phantom billing dan juga cloning, artinya secara bersamaan dia dilakukan. Kalau cloning ini adalah menjiplak ya, menjiplak klaim, kemudian pasien lain itu dianggap mendapatkan layanan yang sama dengan orang lain. Sebenarnya sama-sama mendapatkan pelayanan, cuman cloning dalam hal ini nanti ada efeknya adalah biaya yang timbul dari cloning ini lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan kalau yang phantom billing itu adalah klaim palsu. Artinya orang-orang yang diajukan di klaim yang di rumah sakit itu sebenarnya tidak mendapatkan pelayanan itu, cuman namanya dan kartunya didapat entah dari mana, diajukan ke pengelola, kemudian dibayarkan. Sudah sempat terbayar, artinya dari pencegahan sudah gagal, kemudian akhirnya baru ditelusuri, akhirnya ditanggulangi, ditindaklanjuti. Tindak lanjut ini karena molor akhirnya masuk ke KPK karena pemberitahuan masyarakat, akhirnya ditindaklanjuti dan 3 rumah sakit itu ya di stop untuk pemberian pelayanannya untuk kepada BPJS. Iya, itu dari tindakan cloning ya Pak ya. Ya. Nah menurut Bapak nih Pak, seberapa resikonya bila tindakan itu terjadi? Ya kalau kategorinya kan sudah kecurangan ya, artinya dia curang dalam hal ini, mencuranginya bukan ke perorangan tapi ke instansi, ke negara malah. Karena program ini didistribusikan negara kepada masyarakat, tetapi ada beberapa orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kalau kami, yang saya pribadi sih sudah melakukan kejahatan sebenarnya, karena memperkaya baik itu dirinya ataupun instansi di tempatnya dia bekerja, tapi mengorbankan masyarakat ataupun orang lain yang seharusnya mendapatkan, jadinya klaimnya ya sama-sama tidak mendapatkan jadinya uang. Jadi ini dalam artian juga memanfaatkan informasi data orang lain lebih tepatnya ya. Iya, jadi seperti itu ya Pak ya, dan itu tindakan yang memang sangat beresiko juga, bukan terhadap diri kita sendiri juga, tapi juga terhadap instansi maupun negara ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi. Nah, pendengar Sri Nadia FM Bali, tentunya banyak hal ya ternyata yang disampaikan oleh Pak Didi mengenai tindakan kecurangan tersebut. Maka dari itu, bagi Anda yang memiliki data pribadi, jadi jangan sampai disampaikan ke orang lain atau diberikan dengan mudah gitu kan dengan orang lain, karena bisa jadi data diri kita disalahgunakan seperti itu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, nah mungkin dari Bapak sendiri nih sebagai bagian dari BPJS Kesehatan terutama di cabang Kelungkung ya, yaitu di bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan cabang Kelungkung. Nah mengenai informasi kita kali ini penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Nah untuk pendengar Sri Nadi nih Bapak, nah dari Bapak sendiri, dapatkah Bapak menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu dilakukan masyarakat nih, siapa tahu mungkin ketemu kasus gitu kan dalam penyalahgunaan yang mengatasnamakan BPJS mungkin ya, ya kecurangan kecil mungkin ya dalam penggunaan data nih misalnya Pak ya, bagaimanakah Bapak untuk meminimalisir hal tersebut dalam menyampaikan ke masyarakat? Mungkin ke pendengar Sri Nadi dulu nih yang lagi monitor ya kan sore ini, karena kita terlalu fokus tadi ya membahas kecurangannya sampai lupa nih ngasih tahu pendengar gimana sih apabila menemui hal tersebut gitu kan. Silakan Bapak. Jadi untuk pendengar Sri Nadi FM yang sore ini mendengarkan talk show ini, jika memang terjadi kendala dalam memperoleh haknya sebagai peserta JKN, masyarakat diharapkan dapat melaporkan kepada petugas BPJS 1. Jadi di BPJS itu ada namanya petugas BPJS 1 yang bertugas di masing-masing rumah sakit. Artinya sebagai penanggung jawab jika ada pelayanan-pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan haknya. Atau bisa melaporkan ke 165 hotline-nya BPJS juga bisa, artinya dari sana juga bisa, atau dari aplikasi pun juga bisa.
dari aplikasi lapor, kemudian ada beberapa aplikasi yang disediakan kanalnya oleh pemerintah, aplikasi siap itu bisa dilaporkan. Artinya setiap masyarakat ingin mendapatkan haknya, silakan. Jika memang merasakan kesusahan, jangan ataupun bukan hanya dalam hal dicurangi ya, tapi memang sulit untuk kemana sih harus saya mendapatkan pelayanan ini, bisa melapor ke petugas BPJS 1 itu atau di EPTGRS juga bisa. Jadi untuk masyarakat khususnya di pendengar Sri Nadi mungkin yang lagi dengerin juga ya kan, apabila merasa ada kendala mungkin ya dalam pelayanan BPJS, mungkin ya dalam pelayanan baik itu jaminan kesehatan, jadi bila mendapatkan hal-hal yang dirasa, waduh ini kayaknya harus kemana Harus gitu kemana kan, saya gitu. harus kemana dan harus bagaimana gitu ya. Karena kan juga banyak yang mungkin salah paham seperti itu kan, atau mungkin mendengarkan informasi yang dirasa kurang jelas gitu kan. Nah, kebetulan hari ini kita sudah bersama Bapak Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Klungkung. Nah, sekiranya bisa menyampaikan ya kan, baik itu informasi untuk masyarakat juga ya kan, termasuk dalam pelayanan BPJS ini. Nah, kemudian Bapak, satu hal lagi nih Pak, untuk menghindari potensi terkait kecurangan yang terjadi nih Pak, misalnya dalam kerjasama dengan rumah sakit. Nah, bagaimana Pak, apa tindakan spesifik yang dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung nih untuk memonitor rumah sakit tersebut? Kalau monitoring itu biasanya dari klaim saja sih. Mm-mm. Monitoring apa yang diklaimkan, artinya apakah sesuai dengan yang didapatkan oleh masyarakat. Biasanya ada tren-tren tertentu yang bisa dibaca oleh aplikasi bisnis intelijen namanya di kami. Jadi dari situ kewajaran pengklaimannya itu bisa dilihat dari situ. Kemudian jika dilakukan fisiknya di setiap rumah sakit itu ataupun di paskes itu kita sudah eh, pasang janji layanan, dan janji layanan itu apa yang diperjanjikan atau komitmen rumah sakit itu bisa dilihat di situ. Jika itu dirasakan tidak sesuai, silakan melaporkan ke kita di BPJS. Kemudian dari monitoring yang disampaikan itu ya kami gunakan sebagai sumber informasi tentunya untuk pendeteksian kecurangan itu. Iya, jadi seperti itu ya Pak ya. Karena kan dalam mengupayakan yaitu agar tidak terjadinya tindakan kecurangan perlu kita memonitoring juga kan, Ya. untuk memantau bagaimanakah dalam proses pelayanan kesehatan ini gitu kan dari BPJS Kesehatan sendiri. Oke Bapak, kita break sejenak ya Pak ya. Ya. Iya, jadi pendengar Sri Nadi, tentunya masih kita buka ya atensi untuk Anda yang ingin menanyakan lebih lanjut nih mengenai BPJS Kesehatan. Jadi silahkan Anda bisa merapat ke fanspage Radio Serinadi FM Bali, atau mungkin yang masih malu-malu ya komen di live siaran kita bisa ke WhatsApp ya di 0811 293997. Dan tentunya jangan kemana-mana karena masih waktu kita ya cukup panjang juga untuk sore ini dengan topik yang masih hangat untuk diperbincangkan mengenai penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Tentunya masih dipandu bareng saya Sukma Junana Srina di Siar dengan narasumber kita yaitu Bapak Putu Siswadi Dharma Dwipa dari Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Klungkung.
99,7 Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ya, pendengar Srinadi FM Bali masih bersama saya Sukma Junana Srinadi Siar dalam talk show penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu dari Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung ya pendengar Srinadi FM Bali yaitu Bapak Siswadi Dharma Dwipa. Nah Bapak, kembali ya tentang topik kita kali ini nih. Ya tadi ada beberapa hal yang sudah kita ulas ya mengenai penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Mulai dari administrasi mungkin ya yang disalahgunakan baik itu dari pengguna pelayanan kesehatan ini ya kan dan juga tindakan-tindakan ya baik dari pencegahan dan juga mengetahui cara pendeteksiannya. Nah, Bapak, ini ada salah satu pertanyaan dari pendengar kita nih Bapak ya dari via WhatsApp ya di 0811 2939997 yaitu Bapak dengan dengan nama yaitu Nara dari seputaran Denpasar ya Pak ya. Nah, beberapa waktu lalu nih Pak, keponakan saya mengalami sebuah insiden di rumah dan harus mendapatkan tindakan medis di salah satu rumah sakit di daerah Denpasar. Nah, sudah memakai BPJS Kesehatan akan tetapi masih diminta membayar penggunaan cairan infus yang katanya tidak include dengan BPJS. Nah, apakah ini termasuk sebuah kecurangan, Bapak? Iya, kalau misalnya itu termasuk kecurangan artinya sudah melanggar kesepakatan yang dimana janji layanan yang ada di setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama itu ada salah satunya tidak ada iur biaya. Ini artinya si Bapak Nara ini beliau melakukan permohonan untuk tindakan medis tetapi kena biaya di infusnya. Harusnya hal ini bisa dihindari jika memang real pada saat itu real time bisa dilaporkan ke petugas EP3RS yang ada di rumah sakit itu. Tapi kalau memang sudah kejadian begini, apabila Pak Nara ini mempunyai bukti dalam hal ini pembayaran ataupun struknya itu bisa dilaporkan ke BPJS terdekat. Jadi melalui BPJS nanti kita coba koordinasikan dengan rumah sakitnya apakah tindakan ini kemudian memang benar tindakan ini dipotong atau dikenakan biaya atau dibebankan kepada masyarakat. Jadi harusnya kalau memang terbukti nanti biar bisa dikembalikan oleh pihak rumah sakit. Iya, berarti bagaimana Bapak untuk alur pengajuan dari permohonan tersebut? Kalau alur permohonannya dengan membawa bukti yang saya bilang tadi ya, bukti-bukti yang sudah dipegang oleh si pasien ini atau keluarga pasien, silakan datang ke unit pengaduan di kantor cabang ataupun kantor kabupaten terdekat dengan rumahnya beliau, nanti bisa diajukan untuk penanganan keluhannya. Iya, iya baik. Terima kasih Bapak. Jadi untuk pendengar kita nih, Nara ya tadi ya udah gabungan ya ini seputaran Denpasar juga. Nah mungkin terkendala ya di pelayanan kesehatan yang tadi menanyakan mengenai pembayaran. Nah jadi ini merupakan suatu hal kejadian yang sebelumnya dialami oleh Bapak Nara mengenai insiden yang terjadi yaitu di rumah pada saat itu dan harus mendapatkan tindakan medis. Akan tetapi ternyata saat menggunakan pelayanan tersebut dikenai biaya gitu ya. Nah, jadi apakah ini termasuk tindakan kecurangan? Nah, kalau dari Pak Didik sendiri tadi sudah menyampaikan apabila itu memang dirasa terkendala gitu ya, mungkin atau hal yang dirasa oleh pasien dan keluarga pasien itu menjadi suatu kendala atau kesalahpahaman mungkin ya sebelumnya ya. Sebelum terjadi, mending kalau memang mengalami kejadian seperti itu disuruh bayar, ada baiknya Bapak Ibu atau pemirsa Srinadi FM ini melaporkan ke staf EP3RS yang ada di rumah sakit. Artinya staf ini bertugas untuk melakukan edukasi dan juga menangani pengaduan peserta di rumah sakit. Iya, seperti itu. Dan juga dengan alur yang sudah disampaikan oleh Pak Didik ya, dengan membawa bukti yang
diajukan ya kan tadi Ya, ya dalam betul. permohonan tersebut ya. Nah, semoga dapat membantu nih ya untuk Bapak Nara tadi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga masukan dari Pak Didik ya juga tadi udah disimak ya. Kemudian Bapak, nah mengenai topik kita ya sore ini Bapak. Jadi dari pelayanan BPJS Kesehatan ini ya di cabang Kelungkung mungkin ya Pak ya. Nah, apakah masih ada terdapat vaskes mungkin atau rumah sakit rujukan yang masih ogah-ogahan gitu ya Pak ya melayani pasien yang menggunakan JKN? Kalau pelayanan rujukan sih tidak ada sih. Mm-mm. Mereka di teman-teman di rumah sakit dan juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama baik puskesmas ataupun dokter keluarga Mm-mm. tidak ada sih sepertinya yang melakukan tindakan ogah-ogahan seperti itu karena eh, beberapa kali kejadian Mm-mm. hasil koordinasi teman-teman EP3RS ini sudah dilakukan atau ditindaklanjuti secara tuntas. Mm-mm. Iya, terima kasih Bapak ya. Nah, Ya, jadi pendengar Sri Nadia FM Bali hampir 1 jam kita tadi udah mengulas ya mengenai penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan bersama Pak Didi ya. Dalam topiknya kali ini ya yang sudah disampaikan oleh beliau tadi itu menarik sekali ya, terutama kita mungkin yang masih baru ya dalam pelayanan kesehatan ini atau mungkin memiliki saudara ya kan ya, yang akan melakukan administrasi pelayanan kesehatan supaya tidak terjadi kesalahan baik itu dalam valid data mungkin ya karena betul, kan kesalahan sedikit itu bisa terjadi suatu kecurangan mungkin nanti yang betul. Ada terjadi ke celah nanti depannya ya situ. kan. Dalam salah penggunaan identitas mungkin ya atau menerima informasi yang ternyata itu adalah tindakan kecurangan mungkin ya. Jadi dari BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung ya, yaitu dari Bapak Putu Siswadi Dharma Dwipa atau Pak Didik tadi sudah menyampaikan sebelum pelayanan kesehatan ini bisa didapatkan oleh pasien tentunya sudah ada alur ya yang disampaikan baik itu dari administrasinya, prosedurnya bagaimana seperti itu. Dan itu sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya Ya, tindakan kecurangan ya Pak ya. betul. Jadi seperti itu pendengar Sri Nadi. Terkait juga pasien mungkin ya yang sudah menggunakan layanan kesehatan ini, jadi apabila ada kendala mungkin ya dalam pelayanan kesehatan baik itu dalam penggunaan jaminan kesehatan seperti yang disampaikan oleh pertanyaan kita tadi nih yang bertanya tadi ya Pak Nara ya tadi ya Ya, dari Denpasar yang mengalami sedikit kendala mungkin ya dalam penggunaan layanan kesehatan ini. Jadi apabila ada kendala mungkin yang dirasa dalam penggunaan jaminan kesehatan, nah sebaiknya untuk melapor segera ya apabila tindakan tersebut terjadi di saat uh, pelayanan dibutuhkan. pelayanan yang dibutuhkan Ya, misalnya kan karena ini juga urgensi banget ya kan karena dalam pelayanan kesehatan tentu ada prosedur juga yang harus harus kita dilalui setiap lalui masyarakat. seperti Ya, itu ya pendengar Sri Nadine. Apabila ada hal yang dirasa kendala mungkin ya. Jadi harap lapor dengan menyertakan bukti dan juga penyampaiannya langsung untuk bisa menemukan hasil yang tepat gitu ya. Jadi bagaimanakah alurnya seperti itu yang disampaikan oleh tadi Pak Didik ya mengenai apabila ada hal-hal yang kendala mungkin ya. Nah, tidak hanya di cabang Kelungkung, mungkin di cabang yang lain seperti itu ya pendengar Sri Nadia FM Bali. Dan nah, lebih lanjut nih Bapak sebagai close kita nih ya ya. dengan topik yang kita bahas sore ini menarik sekali mengenai penanganan kecurangan di BPJS Kesehatan. Nah, apabila nih Pak ya, jika ada menemukan kecurangan harus melapor kemana nih Pak? Jika terjadi kecurangan, Hmm. silakan laporkan ke petugas EP3RS atau Hmm. ke kantor cabang terdekat Hmm. ataupun ke kabupaten. Namun untuk masyarakat yang mungkin saat ini banyak menggunakan gadget bisa melaporkan ke Care Center 165 Hmm. Iya. ataupun di mobile DKN juga ada menu laporan. Hmm. Nah, Jadi, terakhir sebagai penutup dari iya. kami, Hmm. saya berharap sih bagi semua pihak yang bekerja sama atau di lingkungan atau ekosistem JKN ini untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan. Karena fokus dari KPK saat ini adalah salah satunya untuk menangani kecurangan di program JKN salah satunya. Jadi Hmm. untuk menghindari sanksi ataupun apalagi pidana ya,
sanksi, baik itu sanksi secara administrasi maupun pidana, mending jangan dilakukan kecurangan. Iya, karena selain merugikan juga tentu ini akan menghambat pelayanan juga ya kan ya. Betul. Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan Baik, waktunya ya, sama-sama. menyampaikan informasi yang sangat menarik sekali nih bagi pendengar Serinadi yang mungkin baru ya kan bergabung di BPJS Kesehatan, apalagi yang berada di cabang Klungkung yang mungkin masih perlu diberikan informasi juga karena kan dalam pelayanan mungkin bisa jadi ada kendala seperti itu ya dalam penggunaan layanan kesehatan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya dan juga pendengar Serinadi saya ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi tadi ya, ada yang bertanya juga, semoga pertanyaan tadi sudah diterima juga dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Didik ya. Dan waktu kita sudah menipis ya pendengar Serinadi. Oke, jadi cukup sekian ya mengenai talkshow kita hari ini dan sampai jumpa lagi dengan topik lainnya ya.